啊。我觉得，这很艺术。Bayangkan, kamu menolong seorang pria amnesia yang kamu temukan di tepi sungai, merawatnya dengan tulus, dan perlahan jatuh cinta pada kebaikannya yang polos. Tapi, di saat yang sama, kamu sedang berjuang motivation melawan seorang cowok kejam yang ingin menggusur rumah dan seluruh komunitasmu. Hingga suatu hari, sebuah kebenaran pahit terungkap. Pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin, dan tonton sampai akhir. Karena plot twist dalam cerita ini akan membuat kalian menahan napas. Dinding bata tua di gang sempit itu adalah kanvas bagi Rania. Dengan setiap sapuan kuasnya, ia tidak hanya melukis bunga dan burung, tetapi juga melukis jiwa dari lingkungannya. Sebuah perkampungan tua yang asri di tengah himpitan beton Jakarta, tempat di mana semua orang saling kenal dan berbagi tawa. Namun, beberapa minggu terakhir, tawa itu digantikan oleh bisik cemas. Sebuah papan pengumuman besar dari Apex Corp telah ditancapkan di ujung jalan, mendeklarasikan perang tanpa kata-kata. Tanah mereka akan diratakan untuk sebuah menara kaca. Yang bagi Rania, itu bukan sekadar penggusuran. Itu adalah pencabutan nyawa komunitasnya di Tempot Lane. Di dalam sebuah sedan mewah yang melaju kencang, Alex menatap tetesan hujan yang mengalir deras di kaca jendela. Laporan di tabletnya menunjukkan potensi keuntungan miliaran dari proyek menara itu. Protes warga, baginya itu hanyalah gangguan kecil. Debu yang akan segera tersapu bersih. Ia sedang dalam perjalanan untuk melihat lokasi itu dengan mata kepalanya. Thierry. Sebuah ritual sebelum ia melepaskan hiu di dalam dirinya untuk melahap mangsanya. Saat itulah langit seolah terbelah. Hujan deras berubah menjadi badai yang mengamuk. Sebuah truk besar dari arah berlawanan kehilangan kendali. Alex hanya sempat melihat sorot lampu yang menyilaukan sebelum benturan keras melemparkan dunianya ke dalam kegelapan. Mobilnya terpelintir, menabrak pembatas jalan, dan terlempar ke arah sungai yang meluap di sisi jalan tol. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Suara badai membuatnya gelisah. Ia berjalan ke arah studionya yang berada di dekat tepi sungai. Khawatir air akan masuk. Di bawah sorot lampu jalan yang berkedip, ia melihat sesuatu. Sesosok tubuh terbaring di antara lumpur dan sampah yang terbawa arus. Dengan jantung berdebar kencang, Rania berlari mendekat. Seorang pria, wajahnya penuh luka dan lumpur. Napasnya dangkal, tidak ada dompet, tidak ada ponsel, tidak ada identitas. Aroma minyak kayu putih dan kopi bercampur di udara studio seni Rania yang kecil. Namun hangat, pria asing itu kini terbaring di sofa tuanya. Sudah dibersihkan, dan luka-lukanya diobati seadanya oleh Rania. Saat pria itu membuka mata, yang Rania temukan bukanlah tatapan tajam seorang CEO, melainkan tatapan kosong dan bingung seperti anak kecil yang tersesat. "Saya di mana? Siapa saya?" tanyanya, dengan suara serak. Amnesia. Pria ini tidak mengingat apapun. Rania, yang hatinya mudah tersentuh, merasa iba. Ia tidak mungkin menyerahkan pria ini ke pihak berwenang dalam kondisi seperti ini. "Kamu aman di sini?" kata Rania lembut. "Karena aku menemukanmu saat langit penuh awan, aku akan memanggilmu Awan." Pria itu, Awan, hanya mengangguk pelan, menerima identitas barunya tanpa perlawanan. Hari-hari pertama terasa canggung. Awan hanya diam, mengamati Rania melukis dengan tatapan penuh kekaguman. Rania, di sisi lain, harus membagi fokusnya. Pagi hari, ia merawat Awan. Siang hari, ia berkumpul dengan warga, menyusun strategi perlawanan terhadap Apex Corp. Spanduk protes mulai terpasang di setiap sudut gang. Rania menjadi garda terdepan. Suaranya yang paling lantang menentang korporasi raksasa itu. Ironi itu terasa begitu nyata. Di dalam studionya, ia merawat seorang pria yang tak berdaya. Di luar, ia memerangi sebuah entitas tak berwajah yang ingin menghancurkan hidupnya. Suatu sore, seorang kurir datang mengantarkan sebuah amplop coklat tebal. Isinya adalah surat perintah penggusuran yang pertama. Dicetak di atas kertas mahal, dengan logo Apex Corp yang angkuh di bagian atas.
Saat Rania membaca surat itu dengan tangan gemetar dan amarah yang membara, Awan menghampirinya dengan secangkir teh hangat. "Kamu terlihat lelah," katanya polos. Rania hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak tahu bahwa pria yang memberinya simpati adalah sumber dari semua penderitaannya. Minggu berganti. Bulan. Awan perlahan menjadi bagian dari pemandangan di studio Rania. Kekosongan di matanya mulai terisi dengan cahaya. Ia bukan lagi pasien yang hanya berbaring. Ia mulai membantu. Saat Rania sibuk melukis, Awan akan membereskan kuas dan paletnya dengan ketelitian yang mengejutkan. Ia mengatur persediaan cat Rania berdasarkan kode warna. Sebuah sistem yang tidak pernah terpikirkan oleh Rania sebelumnya. Ia bahkan membantu pembukuan sederhana untuk penjualan karya seni Rania, menunjukkan bakat alami pada angka yang terasa kontras dengan penampilannya yang lugu. Para tetangga, yang awalnya curiga, perlahan mulai menerima kehadiran Awan. Mereka melihatnya sebagai pemuda baik hati, yang selalu membantu Rania membawa barang, atau sekadar tersenyum ramah saat berpapasan. Tidak ada yang menduga bahwa pria yang sedang menyapu halaman studio itu adalah orang yang sama, yang tanda tangannya tertera di surat penggusuran mereka. Suatu sore, saat sedang membersihkan gudang, Rania terpeleset dari tangga kecil. Sebelum tubuhnya menghantam lantai, sepasang lengan yang kuat menangkapnya. Itu Awan. Untuk pertama kalinya, mereka berada dalam jarak sedekat itu. Jantung Rania berdebar kencang saat menatap mata Awan yang kini memancarkan kekhawatiran yang tulus. "Kamu tidak apa-apa," bisiknya. Rania hanya bisa mengangguk, terlalu terkejut untuk berbicara. Momen itu singkat, namun meninggalkan jejak yang dalam. Benih perasaan mulai tumbuh di antara mereka, di tengah aroma cat dan perjuangan melawan ketidakadilan. Rania sering menemukan dirinya tersenyum saat melihat Awan mencoba melukis dengan kaku, atau saat pria itu memasak makan malam sederhana untuk mereka. Ia mulai melupakan bahwa Awan adalah orang asing. Baginya, Awan adalah ketenangan di tengah sebuah kebahagiaan kecil yang ia temukan tanpa sengaja, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan itu dibangun di atas sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Perlawanan warga yang dipimpin oleh Rania tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Liputan media lokal dan dukungan dari beberapa aktivis membuat nama Apex Corp mulai tercoreng. Akhirnya, perusahaan raksasa itu mengalah. Mereka mengirimkan surat resmi mengundang perwakilan warga untuk melakukan mediasi di kantor pusat mereka. Seluruh warga sepakat menunjuk Rania sebagai juru bicara mereka. Ini adalah kesempatan pertama, dan mungkin terakhir mereka untuk bernegosiasi. Beban di pundak Rania terasa semakin berat. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk mempersiapkan data, foto, dan cerita dari setiap keluarga yang terancam. Ia harus bisa menyentuh hati dewan direksi, yang kabarnya terbuat dari batu. Ia harus bisa melawan logika bisnis dengan kekuatan kemanusiaan. Di saat yang sama, di dalam gedung pencakar langit Apex Corp, kekosongan kursi CEO yang ditinggalkan Alex menjadi medan perang baru. Handoko, paman Alex yang ambisius, menggunakan momen ini dengan sempurna. Dengan Allison, demi menjaga stabilitas perusahaan, ia mengambil alih proyek-proyek strategis, termasuk proyek menara mewah yang ditentang Rania. Ia meyakinkan dewan direksi bahwa ia adalah satu-satunya orang yang bisa mengatasi krisis ini. Sambil diam-diam tersenyum puas atas hilangnya sang keponakan, perasaan Rania pada Awan juga menjadi medan perangnya sendiri. Ia merasa bersalah karena semakin jatuh cinta pada pria itu, di saat seluruh energinya seharusnya tercurah pada perjuangan komunitasnya. Awan, yang melihat Rania semakin lelah dan tertekan, selalu berada di sisinya. Ia membuatkan teh, memijat pundaknya yang kaku, atau sekadar duduk diam menemaninya bekerja hingga larut malam. Dukungan tulus dari Awan menjadi sumber kekuatan, sekaligus sumber dilema terbesar bagi Rania. Ia berperang melawan perusahaan di luar sana, sementara hatinya berperang melawan perasaan yang seharusnya tidak pernah ada untuk seorang pria tanpa masa lalu. Hari pertemuan itu tiba, langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti hati Rania. Ia mengenakan blus batik terbaiknya, sebuah pernyataan identitas dan perlawanan yang sunyi. Di tangannya, sebuah laptop berisi semua amunisi yang telah ia siapkan.
data statistik, rekaman wawancara warga, dan foto-foto yang menyayat hati dari lingkungan mereka yang terancam. Aku ikut denganmu, kata Awan pagi itu, dengan tekad yang mengejutkan Rania. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian. Hati Rania terbelah, membawa Awan ke sarang musuh. Terasa salah, namun penolakan akan menyakiti pria yang telah menjadi sandarannya itu. Akhirnya, ia setuju. Mereka berangkat bersama, Rania yang tegang dan Awan yang menatapnya dengan tatapan penuh dukungan, tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju masa lalunya sendiri. Ruang rapat di lantai 50 Apex Corp terasa dingin dan mengintimidasi. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit memamerkan pemandangan kota, seolah menegaskan betapa kecilnya Rania dan perjuangannya dibandingkan dengan kekuatan korporasi ini. Di seberang meja panjang, duduklah beberapa pria berwajah kaku, dipimpin oleh Handoko yang tersenyum tipis dan meremehkan. Rania memulai presentasinya dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, semakin lama semakin kuat dan penuh gairah. Ia menceritakan kisah para warga, menampilkan foto anak-anak yang bermain di gang tempat mereka dibesarkan. Ia tidak menjual data. Ia menjual kenangan dan kehidupan. Para direksi mulai menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Sebagai penutup, Rania mengambil napas dalam-dalam. Mungkin bagi Anda, kami hanyalah angka. Mungkin bagi pimpinan Anda, kami hanyalah gangguan. Tapi kami adalah manusia. Dan inilah wajah dari pimpinan kejam yang bersembunyi di balik nama besar Apex Corp, ucapnya dengan lantang. Di layar proyektor besar di belakangnya, muncullah sebuah foto. Satu-satunya foto CO Alex yang berhasil didapatkan oleh seorang jurnalis, diambil dari kejauhan di sebuah acara penghargaan bisnis. Wajah yang tampan, dingin, dan angkuh. Wajah yang sama persis dengan pria yang duduk diam di sampingnya. Wajah Awan. Saat foto itu muncul di layar, waktu seakan berhenti. Bagi Rania, itu adalah senjata terakhirnya. Bagi Awan, itu adalah kunci yang membuka sebuah pintu yang telah lama terkunci. Matanya terpaku pada wajah di layar. Wajahnya sendiri, sebuah cahaya yang menyakitkan, meledak di dalam kepalanya. Nama, tempat, peristiwa, semua ingatan yang hilang kembali menyerbu kesadarannya. Seperti badai yang mengamuk, suara rapat, wajah Rania, semuanya lenyap, digantikan oleh gema ingatan akan setelan jas mahal, ruang dewan direksi, dan tatapan dingin yang selalu ia lihat di cermin. Ia bukan Awan. Ia adalah Alex. Alex, bisiknya tanpa sadar. Suaranya pelan, namun terdengar seperti guntur di telinga Rania. Rania menoleh, menatap pria di sampingnya dengan bingung. Ia melihat perubahan drastis di mata pria itu. Tatapan polos dan bingung itu telah lenyap, digantikan oleh kilat tajam yang penuh perhitungan. Tatapan yang sama persis dengan pria di foto. Napas Rania tercekat. Tidak mungkin. Jantungnya serasa diremas hingga hancur. Pria yang ia rawat, pria yang mengisi kekosongan hatinya, pria yang menemaninya, datang untuk melawan musuh. Ternyata adalah musuh itu sendiri. Pengkhianatan itu begitu dalam dan menyakitkan, hingga ia tidak bisa bersuara. Kekacauan meletus di ruang rapat. Handoko, sang paman, segera berdiri, mencoba mengambil alih situasi. Seperti yang Anda lihat, Tuan dan Nyonya sekalian, keponakan, saya tampaknya sedang dalam kondisi yang tidak stabil, katanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Alex, yang masih berjuang mengatasi gelombang ingatannya, menatap pamannya dengan tatapan baru, yang penuh kecurigaan. Di tengah semua itu, yang Alex lihat hanyalah wajah Rania. Wajah yang tadinya penuh semangat perjuangan, kini dipenuhi oleh luka dan kekecewaan yang tak terhingga. Tanpa mempedulikan rapat, Alex menarik tangan Rania dan membawanya keluar dari ruangan itu. Di lorong yang sepi, mereka berdiri saling berhadapan. Tidak ada lagi Awan yang lembut dan Rania yang tulus. Yang ada hanyalah Alex sang CEO Apex Corp dan Rania, sang aktivis yang baru saja menyadari bahwa ia telah tidur dengan musuhnya. Dinding di antara mereka kini lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Kepercayaan adalah benang tipis yang sekali putus, mustahil untuk disambung kembali. Bagi Rania,
benang itu telah hancur menjadi debu. Ia mengunci diri di studionya, menolak semua panggilan dan pesan dari Alex. Setiap sudut studio yang tadinya terasa hangat, kini mengingatkannya pada kebohongan. Sapuan kuas awan yang rapi, secangkir teh yang ia buat, semuanya terasa seperti racun. Bagaimana bisa? Ia begitu bodoh. Bagaimana bisa? Ia jatuh cinta pada monster yang ingin meratakan rumahnya. Alex, di sisi lain, kini melihat semuanya dengan jelas. Ingatannya yang kembali tidak hanya membawa identitasnya, tetapi juga kecurigaan yang tajam terhadap pamannya. Handoko, kecelakaan itu, hilangnya dia yang begitu mudah diterima oleh perusahaan, dan cara pamannya mencoba memanfaatkannya di ruang rapat. Semuanya terasa seperti sebuah skenario yang telah diatur. Ia mencoba menghubungi Rania, bukan hanya untuk menjelaskan, tetapi karena ada bagian dari dirinya yang tidak ingin kehilangan ketulusan yang telah ia rasakan saat menjadi awan. Penolakan Rania membuatnya frustrasi. Namun, Handoko tidak memberinya banyak waktu untuk drama pribadi. Merasa posisinya terancam dengan kembalinya ingatan Alex, Handoko mempercepat permainannya. Suatu malam, beberapa preman berbadan tegap datang ke lingkungan Rania. Mereka tidak melakukan kekerasan fisik, namun mereka merusak beberapa mural, menendang pot tanaman, dan menyebarkan ancaman dengan tatapan mata yang buas. Tujuannya jelas, meneror warga agar menyerah. Rania tahu, ini adalah ulah Apex Corp. Amarahnya kembali tersulut. Saat itulah, Alex datang, bukan dengan setelan cowoknya, melainkan dengan pakaian biasa. Ini bukan perbuatanku, katanya dengan suara tegas. Ini ulah pamanku. Dia mencoba menyingkirkan kita berdua sekaligus, menakutimu, dan membuatku terlihat seperti penjahat yang kejam. Alex kemudian menunjukkan bukti baru. Sebuah laporan yang menunjukkan bahwa rem mobilnya pada malam kecelakaan telah disabotase. Rania menatap mata Alex, mencari kebohongan. Namun yang ia temukan adalah kemarahan dan tekad yang sama dengan miliknya. Mereka mungkin saling membenci atas apa yang telah terjadi. Tetapi kini, mereka memiliki musuh yang sama. Musuh yang mengancam rumah Rania dan nyawa Alex. Aku tidak mempercayaimu, kata Rania dingin. Tapi aku akan bekerja sama denganmu untuk menjatuhkannya. Di atas puing-puing kebohongan dan patah hati, sebuah aliansi yang paling tidak mungkin telah terbentuk. Kolaborasi antara Alex dan Rania terasa seperti perpaduan antara api dan es. Alex bekerja dengan logika dingin dan strategi korporat. Rania bergerak dengan intuisi dan kekuatan emosional komunitasnya. Alex, dengan aksesnya sebagai CEO, mulai menggali semua transaksi dan komunikasi internal yang dilakukan oleh Handoko selama ia menghilang. Ia menemukan jejak aliran dana yang mencurigakan dan proyek-proyek yang nilainya digelembungkan secara tidak wajar. Sementara itu, Rania menggunakan jaringannya di antara warga. Ia berhasil menemukan seorang saksi mata, seorang penjaga warung kecil yang melihat mobil yang mencurigakan mondar-mandir di dekat lokasi kecelakaan Alex beberapa jam sebelum kejadian. Dengan bantuan sketsa dari Rania dan data dari Alex, mereka berhasil mengidentifikasi bahwa mobil itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan cangkang yang ternyata dimiliki oleh asisten kepercayaan Handoko. Setiap potongan puzzle yang mereka temukan membawa mereka lebih dekat, memaksa mereka untuk saling bergantung. Alex melihat kegigihan dan keberanian Rania yang membuatnya kagum. Rania melihat sisi rentan dan rasa tanggung jawab Alex yang tidak pernah ia duga ada di dalam diri seorang. Dinding di antara mereka perlahan runtuh, digantikan oleh rasa hormat dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa familiar seperti perasaannya pada awan. Puncaknya adalah saat rapat Dewan Direksi untuk menyetujui pengambilalihan penuh kepemimpinan oleh Handoko. Dengan alasan kondisi mental Alex yang belum stabil pasca kecelakaan, Handoko masuk ke ruangan dengan senyum kemenangan. Namun, senyumnya lenyap saat Alex dan Rania masuk bersama dengan ketenangan yang mematikan. Alex mempresentasikan semua temuannya di depan Dewan Direksi. Laporan keuangan palsu, transaksi mencurigakan, hingga bukti sabotase rem mobilnya, dan kesaksian saksi mata. Rania kemudian memberikan kesaksian tentang teror yang dilakukan preman suruhan Handoko. Topeng sang paman yang baik hati dan kompeten itu terkoyak habis, menunjukkan wajah asli seorang penjahat yang serakah.
Handoko jatuh. Rapat Dewan Direksi itu berakhir dengan pemecatannya dan penyelidikan polisi. Proyek menara mewah itu pun ditinjau ulang. Dengan Alex berjanji akan mencari solusi yang tidak merugikan warga. Sore itu, Alex dan Rania kembali berdiri di depan dinding bata tua di gang sempit. Kanvas pertama Rania. Jadi, kata Rania sambil tersenyum tipis, apakah Sang Hiu masih ingin meratakan tempat ini? Alex menatap Rania, lalu menatap lukisan mural di dinding. Kurasa, jawabnya lembut. Hiu ini baru saja menemukan rumahnya. Dan begitulah akhir dari kisah benci yang rumit itu, di mana amnesia yang menjadi awal bencana justru menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk saling mengenal tanpa topeng. Kisah Rania dan Alex mengajarkan kita bahwa musuh terbesar kita mungkin saja memiliki hati yang tidak pernah kita duga. Dan terkadang, kita harus kehilangan segalanya, termasuk ingatan, untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan Rania dan Alex yang penuh lika-liku. Ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian, seandainya Alex tidak pernah amnesia, apakah mereka akan bisa jatuh cinta? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka ceritanya. Dan pastinya, subscribe channel Dracin untuk dosis drama dan plot twist tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.